Oke Bapak Ibu, saya ulangi nih. Ini uniknya dalam fikih berbakti kepada orang tua. Kalau seandainya ngapunten, perkaranya itu makruh, perkaranya itu mubah, perkaranya itu sunnah, tapi orang tua yang memerintahkan, maka hukumnya jadi wajib. Dengan catatan, perintahnya itu memang memiliki tujuan. Oke, perintahnya itu memiliki tujuan. Contoh Bapak Ibu, apa hukumnya memotong jenggot Bapak Ibu? Apa? Motong jenggot sunnah. Niki tanda-tanda ngantuk niki. Nggih, motong jenggot sanes kumis. Nggih, jenggot. Ini tak bedakan Bapak Ibu jenggot sama kumis. Bapak Ibu, ini kumis toh? Ya ini ya. Ini bukan kumis. Kumis itu rambut yang melewati mulut ini Bapak Ibu. Sini nih, kalau melewati mulut ke sini ini baru namanya kumis. Baru nanti dicoba potong. Oke, itu namanya kumis. Saya mau tanya sekarang, kalau jenggot, jenggot itu yang mana? Hah? Oh janggut, ini ngapunten ini Pak. Wah ini masya Allah nih. Nah ini kalau sini-sininya ini bukan udah bukan jenggot lagi Pak ini Pak. Jenggot itu cuma diutik sini nih. Twing. Ini jenggot cuma segini aja nih Pak. Ya, ini jenggot cuma segini aja. Jadi samping-samping sini ini Pak, udah bukan jenggot lagi. Termasuk sini udah bukan jenggot kalau ada rambut di sini nih Bapak Ibu ya. Ini udah bukan jenggot lagi. Jadi jenggot itu cuma seutik sini nih. Twing, ini jenggot. Ya, ini jenggot. Udah. Ini bukan jenggot. Ini bukan jenggot. Ini bukan jenggot. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم آمين. عما بعد. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Sami sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita masih diberikan nafas yang panjang untuk berjumpa di bulan suci Ramadan ini. Karena tanpa nafas yang panjang, Bapak Ibu, kita akan merasa lelah, capek. Karena perjalanan ini baru setengah, Bapak Ibu. Masih ada setengah kedua. Ya. Insya Allah masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk memaksimalkan hari-hari di bulan Ramadan ini. Kedua kalinya Bapak Ibu, salawat beriringan salam tetap terhaturkan, tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti apa saja yang beliau perintahkan, menjauhi apa saja yang beliau larangkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan membaca kitab Manzumah Al-Uwaisiyah fi Fiqhi Birril Walidain karangan guru kami Syekh Hafiduddin Al-Ayyubi Asaduddin Al-Ayyubi hafizahullahu taala. Bahkan yang terbaru Bapak Ibu, ya, saya belum pernah menemukan ada satu buku berkenaan tentang penyakit hati, tanda-tandanya, dan obat-obatnya. Dan guru kami baru saja mengeluarkan kitab tersebut, dan
Dan itu subhanallah Bapak Ibu, semoga bisa secepat mungkin ya bisa Bapak Ibu baca, mungkin ada terjemahannya, karena memang kitab itu cukup bagus, karena memang saya belum pernah menemukan ada kitab berkenaan tentang penyakit-penyakit hati plus disebutkan tanda-tandanya. Misalkan kalau ada orang, misalkan Bapak Ibu, penyakit hatinya apa, misalkan dengki, maka ciri-cirinya disebutkan. Dan kemudian beliau menyebutkan obat dari penyakit dengki tersebut. Subhanallah, semoga Allah menjaga beliau dan memberkahi setiap karangan-karangan beliau. Insyaallah di pagi hari ini kita melanjutkan karangan beliau, yaitu berkenaan tentang fikih berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Selanjutnya musannif rahimahullahu taala mengatakan walam yukhalif adaban kama jara fi qissatis siddiqi ma khairil wara. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, cara yang kedua di dalam berbakti kepada kedua orang tua adalah berbakti menggunakan anggota tubuh kita. Caranya Bapak Ibu, beliau mengatakan bi antam tathila ma kana min hadrin wa dhurrin qad khala. Dengan catatan kalau seandainya ya, orang tua tidak memerintahkan ya pada perkara-perkara yang haram atau perkara-perkara yang jelas bahayanya. Maka kalau orang tua memerintahkan kepada hal-hal yang haram, ya Bapak Ibu nggih, hal-hal yang haram, maka tidak usah ditaati. Nah, kalau seandainya ada orang tua memerintahkan untuk zina, manut apa enggak Pak Bu? Manut apa enggak Pak Bu? Tidak manut. Ya. Dan kemudian jenengan tidak akan menjadi anak yang durhaka karena tidak mentaati orang tua. Maka beliau mengatakan cara untuk berbakti kepada kedua orang tua yaitu dengan bi antam tathila maka namin hadrin wa durrin qad khala. Dengan catatan ya, kamu mentaati setiap perintahnya ya, tapi perintah yang bukan bentuknya hukumnya haram atau bukan perintah yang bahayanya itu memang jelas-jelas terlihat. Contoh, ada seorang bapak nyuruh anaknya suruh minum racun tikus. Manut apa enggak Pak Bu? Enggak manut. Kenapa enggak manut? Bahayanya jelas. Wong ngombe racun tikus ya paling kejang-kejang bar kowe mati. Dan niku kan tampak bahayanya. Maka beliau mengatakan kalau perkaranya itu haram, kalau perkaranya itu apunten bahayanya terlihat tampak jelas, maka tidak usah kita taati. Tapi Bapak Ibu, ini uniknya fikih berbakti kepada orang tua. Apa uniknya? Perkara-perkara yang tadinya hukumnya makruh, mubah, sunnah, ketika orang tua memerintahkan, maka hukumnya jadi wajib. Oke Bapak Ibu, saya ulangi nih. Ini uniknya dalam fikih berbakti kepada orang tua. Kalau seandainya ngapunten, perkaranya itu makruh, perkaranya itu mubah, perkaranya itu sunnah, tapi orang tua yang memerintahkan, maka hukumnya jadi wajib. Dengan catatan, perintahnya itu memang memiliki tujuan. Oke, perintahnya itu memiliki tujuan. Contoh Bapak Ibu, saya mau tanya, minum air putih, mohon maaf saya ganti, minum boba. Bapak Ibu ngertos boba mboten? Cah nom ngerti boba. Sing blundung-blundung ini lho. Boba ya tahu ya Mas ya? Dawet wah. Dawet ini kok mandan dawat-dawan. Niki bunder-bunder, Pak. Ya, dawet bunder berarti. Cuman jenenge ben mandan main dadose boba. Artos boba nggih Bapak Ibu nggih? Kula badhe tangleng ngunjuk boba niku hukume napa? Mubah nggih? Mubah. Tapi nek orang tua sudah merintahkan, le ngombe boba,
Biasane nek kowe ngombe boba, awakmu raimu dadi bunga. Wajib no mboten ngunjuk boba? Wajib, kalau orang tua udah bilang kok. Ya, karena tujuannya kalau anaknya itu minum boba, mukanya jadi bunga. Makanya beliau mengatakan apa? Cara berbakti kepada kedua orang tua itu adalah dengan mentaati setiap perintahnya, entah perintahnya bentuknya makruh, sunnah atau mubah. Tapi kalau seandainya perintahnya bentuknya haram atau kemudian apa namanya bahayanya begitu tampak sangat jelas, maka sudah jangan taati. Tapi kalau sebatas makruh, ya kemudian ngapunten apa tunggal malih mau sunnah mubah, taati saja. Saya pernah mencontohkan, kalau ada orang, ya apa hukumnya memotong jenggot Bapak Ibu? Apa? Motong jenggot sunnah. Niki tanda-tanda ngantuk niki. Nggih, motong jenggot sanes kumis. Nggih, jenggot. Ini tak bedakan Bapak Ibu jenggot sama kumis. Bapak Ibu, ini kumis toh? Ya ini ya. Ini bukan kumis. Kumis itu rambut yang melewati mulut ini Bapak Ibu. Sini nih, kalau melewati mulut ke sini ini baru namanya kumis. Baru nanti dicoba potong. Oke, itu namanya kumis. Saya mau tanya sekarang, kalau jenggot itu yang mana? Hah? Oh, jenggot ini ngapunten ini Pak. Wah ini masya Allah nih. Nah ini kalau sininya ini bukan jenggot lagi Pak ini Pak. Jenggot itu cuma diutik sini nih. Twing. Ini jenggot cuma segini aja nih Pak. Ya, ini jenggot cuma segini aja. Jadi samping-samping sini ini Pak, udah bukan jenggot lagi. Termasuk sini udah bukan jenggot kalau ada rambut di sini nih, Bapak Ibu ya. Ini udah bukan jenggot lagi. Jadi jenggot itu cuma seutik sini nih. Twing, ini jenggot. Ya, ini jenggot. Udah. Ini bukan jenggot. Ini bukan jenggot. Ini bukan jenggot. Ya, yang di sini bukan jenggot. Itu Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah kalau ibu-ibu nggak ada yang jenggotan ya Ibu ya. Waduh kalau ada yang jenggotan lari saya Bu. Ya nggak ada yang jenggotan. Lah ya Ibu sekalian saya mau tanya apa hukum memotong jenggot Bapak Ibu? Kenapa? Khilaf perbedaan ulama. Oke saya nyebutkan Bapak Ibu. Jumhurul ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah memotong jenggot hukumnya makruh. Memotong jenggot hukumnya makruh, berbeda dengan pendapatnya ulama Malikiyah yang mengatakan memotong jenggot hukumnya haram. Sekarang karena kita membuat contoh Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya, pakai pendapatnya yang jumhur. Karena jumhur pendapatnya makruh. Kalau pendapatnya pakai punyanya Imam Malik, otomatis nggak bisa dijadikan contoh. Ya, karena kenapa? Karena mau udah haram kan tadi dikatakan. Kalau orang tua merintahkan sesuatu yang haram, jangan ditaati gitu kan. Maka kalau diantara kita ada yang berpendapat bahwasanya memotong jenggot adalah haram, maka orang tua kok nyuruh motong jenggot, ya jangan ditaati toh. Lah berbeda kalau seandainya berpendapat menggunakan pendapatnya jumhurul ulama, ya Hanabilah, Hanafiyah, Syafi'iyah. Nah, motong jenggot hukumnya makruh. Nah, maka ketika misalkan anaknya misalkan pulang habis kuliah Bapak Ibu, ternyata itu pulang-pulang jenggotnya oke ning kene Pak Bu, Masya Allah, banyak jenggotnya di sini. Kemudian bapaknya lihat, waduh, masyarakat sini itu belum terbiasa dengan jenggot yang banyak, itu belum terbiasa dengan jenggot yang banyak. Kata bapaknya, jenggotmu kuwi ditukel wae, ya jenggote tapi ojo gulune. Ditukel kuwi jenggote. Masalahnya orang sini itu belum terbiasa dengan jenggot panjang. Takutnya menimbulkan fitnah. Engko kowe bali ning kene diomongin malahan kayak anaknya Pak Tukiman bali-bali kuliah malah jadi teroris. Jenggote wukih banget. Wis koyok ngono disemir ijo meneh. Nah, misalkan gitu Bapak Ibu. Misalkan ya Bapak Ibu ya. Kita mriki mboten nonton asmine Pak Tukiman toh. Alhamdulillah ya Allah. Apunten ya onten.
Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hukumnya makruh Ustaz, tapi karena memang orang tua sudah memerintahkan, sami'na wa ata'na, apalagi orang tua itu memiliki tujuan. Oke, apalagi orang tua memiliki tujuan, maka manut aja dulu. Tapi ingat, kalau seandainya engkau baru kui jenggote kok ada lagi Bapak Ibu, orang tuanya bilang, wes tugel terus bayi lah ini kamu ditaati Bapak Ibu. Oke? Jadi hanya sebatas satu kali saja, selama masih ada tujuan, selama masih ada kebutuhan. Takutnya karena ada fitnah Bapak Ibu. Termasuk misalkan Bapak Ibu, panjenengan mengamalkan menggunakan celana di atas mata kaki misalkan, kan gitu Bapak Ibu. Itu kan hukumnya sunnah, menggunakan pakaian di atas mata kaki, mau celana mau jubah. Dan ternyata masyarakat sekitar kita anu ngerti, nggih, dereng ngerti nih kayak deleng kayak katok kayak kurangan bahan. Lah toh kan kados niku teng masyarakat ya. Lah kalau seandainya menimbulkan fitnah, nggih sabariye. Nggih katok, ya penting nggih katokan, namun mboten katokan. Oke, yang penting pakai celananya yang penting ya tetap di atas mata kaki, tapi tidak mungkin sampai tinggi sekali karena bisa jadi ya. Jadi jangan kemudian kita ini menabrak ya kebiasaan masyarakat yang mungkin masyarakat itu menginginkan kebaikan Bapak Ibu. Saya masih teringat betul nasihat guru-guru kami ketika beliau menjelaskan kepada kami ketika kami mau wadaan itu mau ya bahasanya ini wisudaan gitu mau wisuda. Kalau bahasa Arabnya wadaan. Itu guru kami ada satu wasiat, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kemudian saya tanya, Ustaz, ya Syekh, apa makna tafsir dari ud'u ila sabili rabbika bil hikmah? Ya, apa maksud dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini? Kemudian para ulama tafsir menyebutkan makna dari ayat ini adalah maknanya adalah taruhlah ilmu itu pada tempatnya sesuai kondisinya agar orang tidak lari dari kebaikannya Allah. Kadang-kadang kita itu suruh ngalah sedikit Pak, agar orang itu mau menerima kebaikan yang kita bawa. Jadi jangan kemudian pokoknya orang aku koyok ini kok, ya pendapatku koyok ini, ya bisa jadi ya kekehnya kita Bapak Ibu itu malah yang menjadikan orang lain itu pergi, lari, wedi. Nggih? Makanya para ulama tafsir mengatakan apa ketika memaknai ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, maknanya apa? Jadi sabar sebentar. Ya, sabar sebentar. Taruhlah ilmu, letakkan ilmu itu pada tempatnya sesuai dengan kondisinya ya, agar orang tidak lari dari kebaikan yang akan engkau sampaikan. Itu para ulama tafsir seperti itu Bapak Ibu. Jadi biar kita ini juga gini Bapak Ibu, karena kita ini sudah jarang sekali belajar yang namanya sirah Nabi Muhammad SAW atau belajar akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ngertinya itu kalau kita sudah memiliki satu pendapat kita itu harus paling benar. Coba Bapak Ibu, ya sebelum kita ini bicara tentang pendapat ini, coba kita belajar adab yang sedikit saja. Kan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala itu disebutkan, nahnu ahwaju min qalilil adab. Kami ini lebih butuh dengan sedikitnya adab daripada banyaknya ilmu. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya, banyaknya ilmu itu bukan jaminan akhirnya orang mendapatkan kebaikan yang ingin kita sampaikan. Bisa jadi dengan sedikitnya adab. Ya, sedikitnya adab, itu banyaknya adab, sedikitnya ilmu menjadikan orang itu mau menerima kebaikan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang tidak tahu kisahnya ini Bapak Ibu? Nabi itu dikatakan kadzab sama seorang Yahudi. Ya, ada orang Yahudi yang mengatakan Nabi hampir setiap pagi di tengah pasar Bapak Ibu. Abang Yahudi ngamun dan Yahudi miskin masalahnya. Ya, Yahudi miskin. Oh, dulu orang Yahudi memang kayak gitu, beda nggak kayak sekarang Bapak Ibu. Orang sekarang Yahudi itu kaya. Ya, hanya hati-hati dengan orang-orang Yahudi itu Bapak Ibu. Dulu tuh orang Yahudi itu miskin. Ya,
miskin-miskin. Makanya hari ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, termasuk kemarin saya sempat ketemu dengan beberapa relawan yang baru pulang dari Palestina itu. Ternyata ada kalimat yang cukup unik. Kalimatnya seperti ini. Bagi kaum muslimin, Ustadz saya nitip pesan Ustadz, kalau seandainya nanti jenengan ngisi pengajian. Ya pesannya apa Mas? Saya tanya. Pesannya jangan terlena dengan genjatan senjata. Ya, karena itu adalah program Yahudi yang memang pada hakikatnya keadaannya sekarang produk-produk Yahudi itu lagi betul-betul jatuh-jatuhnya. Maka nanti ada genjatan senjata biasanya berapa bulan nanti Bapak Ibu ya, biar orang-orang kaum muslimin ini akhirnya membeli lagi produk-produk Yahudi. Coba Bapak Ibu sekarang yang masih pakai produk Yahudi segera tinggalkan Bapak Ibu. Ya, Ustadz nggak ada solusinya, nanti tak kasih solusi, Pak. Ya, tak kasih solusi. Jadi kalau Bapak Ibu kalau memang mau memboikot betul-betul 100%, karena memang kalau dari kisahnya orang-orang yang berangkat langsung menjadi relawan di Palestina memang mengatakan seperti itu. Berefek betul Ustadz dengan perekonomian orang-orang Yahudi di sana. Makanya sekarang termasuk tujuan mereka ada genjatan senjata itu Bapak Ibu, nanti biar orang-orang Islam itu kembali lagi terbiasa membeli produk-produk Yahudi. Nanti setelah membeli sudah punya uang lagi, lihat saja dihabisi lagi itu saudara-saudara kita. Ya. Jadi kalau bisa boikot sekalian. Ya kalau mau diboikot, boikot sekalian. Ustadz belum ada solusinya. Produk-produk punyanya orang-orang Islam belum ada. Ya baru kemarin Bapak Ibu kalau nggak salah dari Jakarta ada saudara kaum muslimin lah dari Jakarta kemarin datang menawarkan kepada kami dan minta tolong kepada kami, Ustadz, nanti ada di Banjarnegara ya, yang mau nyetokin ya produk-produknya orang-orang Muslim yang ada di Indonesia, biar nanti memang bisa memboikot karena memang ternyata produknya bagus. Kemarin saya sudah ditambahkan Bapak Ibu, saya bukan jadi marketingnya mereka Bapak Ibu, cuman saya sendiri ya, saya pengen orang Yahudi habis sekalian. Jadi saya nggak dapat apa-apa karena saya juga bukan tim marketingnya mereka, tapi hanya saja mungkin kalau di antara Bapak Ibu merasa Ustadz nggak ada jawabannya, Ustadz uang kita nggak ada stoknya kan gitu. Ternyata ada seleting dengan Unilever, tapi dia seorang muslim, sabunnya, samponya, kemudian pasta giginya semuanya ada ya, semuanya ada gitu. Kalau ditanya Ustadz tim marketingnya mereka, saya bukan tim marketing, saya cuman ingin mensosialisasikan kepada kaum muslimin boikot produk-produk Yahudi, itu saja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Ustadz belum ada stoknya, insya Allah Bapak Ibu, dan alhamdulillah sudah beberapa yang mencoba dan harganya lebih murah dan levelnya sama. Saya sudah lihat langsung, jadi levelnya sama. Yang cuci piringnya lah, sabunnya lah, samponya gitu ya. Ketika levelnya sama, bahkan lebih murah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, Rasul itu pernah Bapak Ibu, ya tiap pagi itu Rasul itu datang ke pasar, kemudian nyuapi orang Yahudi ini, dan orang Yahudi itu kan lagi nyuapin Bapak Ibu, itu jelek-jelekkan Nabi, padahal lagi disuapin Nabi. Kata Yahudi ini, ya wahai fulan, kamu tahu nggak Muhammad itu kadzab, Muhammad itu pembohong, padahal Nabi lagi nyuapin. Ya. Hei fulan, tahu nggak Muhammad itu sahir, Muhammad itu adalah apa? Penyihir, padahal Nabi lagi nyuapin. Subhanallah Bapak Ibu, ya. Yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan kemudian berhenti untuk tidak menyuapi si Yahudi ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan kemudian akhirnya menjelekkan Yahudi ini, tapi bagaimana Nabi menampakkan akhlaknya dan memberikan contoh kepada kita, itu dengan apa? Senantiasa membantu dan mendoakan orang Yahudi ini hingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, dan peran itu digantikan oleh sahabat Abu Bakar. Kata si Yahudi ini, kamu bukan orang yang biasa menyuapiku. Di mana orang yang biasa menyuapiku? Kemudian kata sahabat Abu Bakar, beliau telah meninggal dunia. Siapa yang setiap pagi menyuapiku?
Kata sahabat Abu Bakar menjawab, yang menyuapimu di setiap pagi hari adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Yahudi ini masuk Islam. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, inilah bagaimana kita kalau seandainya mencari teladan yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini menarik Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya beliau mengatakan walam yukhalif adaban kama jara fi qissatis siddiqi ma khairil wara. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau ada perintah orang tua, tapi perintahnya itu menyelisihi adab, maka jangan ditaati Bapak Ibu. Mohon maaf nggih. Kalau panjenengan orang tua memerintahkan sesuatu, tapi perintahnya itu menyelisihi adab. Menyelisihi adab itu gimana? Misalkan orang tua nyuruh kita duduk di atas. Orang tua memerintahkan kita duduk di atas, sedangkan orang tua duduk di bawah. Manut apa enggak? Enggak manut. Kenapa? Walaupun itu bentuknya perintah, tapi itu menyelisihi adab. Terus Bapak Ibu nggih? Jadi kalau orang tua memerintahkan sesuatu, ya kok itu menyelisihi adab, maka bagaimana? Panjenengan jangan mentaatinya. Dan itu sudah dikisahkan dalam hadis yang cukup panjang, yaitu kisah tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu ketika Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sedang menyelesaikan perkara pertikaian di tengah masyarakat, kalau tidak salah itu Bani Aus. Ya, Bani Aus. Kemudian setelah itu, waktu itu mendekati sholat asar. Ketika mendekati sholat asar, akhirnya Nabi kan telat. Nah, di masjid itu adanya sahabat Abu Bakar. Kata para sahabat, uqimus shalah ya Abu Bakrin. Kita dirikan sholat wahai Abu Bakrin. Wahai Abu Bakar. Aina Rasulullah? Mana Rasulullah? Rasulullah ghairu maujud. Rasulullah tidak ada. Oke, kalau seperti itu saya jadi imam. Akhirnya sahabat qomat, kemudian sahabat Abu Bakar maju untuk imam. Allahu Akbar ketika sholat asar. Kemudian setelah itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tidak lama kemudian, masih rakaat pertama, Nabi hadir. Karena urusannya sudah selesai di Bani Aus. Ketika Nabi hadir, subhanallah, para sahabat bertepuk. Ini ya, bukan tepuk pramuka tapi ya. Tepuk pramuka. Nah, itu tepuk pramuka. Ya, tapi ini para sahabat bertepuk. Di dalam hadis disebutkan. Ya biar sahabat Abu Bakar ini tahu bahwasanya Nabi telah datang, tapi sudah sholat masalahnya. Begini kan, akhirnya semua sahabat tambah ramai. Jadi semua sahabat gini semua memberikan isyarat kepada siapa? Kepada sahabat Abu Bakar. Kemudian ketika sahabat Abu Bakar noleh ke belakang, ya ada Rasulullah. Ya, makanya ini termasuk dalil bahwasanya orang kalau lagi sholat kok kepalanya melengo itu nggak batal sholatnya. Ya Pak Ibu, itu orang panjenengan sholat, misalnya ini melengo kados niki niku mboten batal. Nek batal niku nek jenengan memindahkan soder, napa niku soder? Dada. Karena yang wajib menghadap kiblat itu adalah dada, bukan wajah, bukan kepala gitu. Makanya kalau ada orang ngapunten Bapak Ibu, kok kagungan sakit napa niki tengengan kados niki, Allahu Akbar. Sah mboten salate? Sah toh gitu. Lho niku sak wajahnya enggak menghadap kiblat. Yang menghadap kiblat itu bukan wajahnya, tapi dadanya. Nah, kalau ada orang sholat yang ngapunten nasallallahu alaihi kok tengengan kados niki, nggih tetep sah. Nggih, sing penting ampun nggih dolanan nek kados niki. Nek kados niku lah batal Bapak Ibu. Kenapa batalnya? Batalnya yang pertama karena mainan, yang kedua batalnya karena misalkan karena 3 kali gerakan. Ini kan kepala ini kan termasuk ampun nggih napa? Anggota tubuh yang besar.
Ya, karena dalam sholat itu anggota tubuh kita itu terbagi menjadi dua. Ada anggota tubuh yang besar, bukan besar badannya, bukan maksudnya. Ya, anggota tubuh yang besar tuh kayak kepala, tangan, kaki, badan, itu anggota tubuh yang besar. Itu kalau geraknya 3 kali berturut-turut, batal sholatnya. Ya, lah kalau anggota tubuh yang kecil, kedipan mata, jenengan sholat meh ngediping 1000 ya apa-apa. Allahu Akbar. Ya, kenapa? Karena kedipan mata itu adalah anggota tubuh yang kecil. Jangan mau gerak berkali-kali juga nggak apa-apa. Kemudian termasuk anggota tubuh yang kecil adalah jari jemari, bukan tangannya. Sampai sini ini anggota tubuh yang besar. Tapi kalau ini itu anggota tubuh yang kecil. Jangan mau kayak gini 1000 kali juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau udah kayak gini lah beda lagi. Ya. Nah, kemudian termasuk anggota tubuh yang kecil kaki. Bukan kakinya tapi apa? Ya, itu jadi jemari yang ada di kaki. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sahabat Abu Bakar melengok ke belakang. Wah, ada Rasulullah. Ya kemudian apa? Tangannya Nabi kayak gini. Apa maknanya? Nabi memerintahkan dengan isyarat jangan mundur, kamu tetap jadi imam. Itu kata Nabi. Kamu jangan mundur, tetap jadi imam. Tangan Nabi kayak gitu. Ya, tapi sahabat Abu Bakar tetap ngeyel. Akhirnya sahabat Abu Bakar mundur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maju. Maka setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, gitu ya. Kemudian setelah salam, sahabat Abu Bakar dipanggil sama Rasulullah, ya Abu Bakar, ma mana'aka an yuthbita id amartuk. Wahai sahabat Abu Bakar, apa yang menjadi penghalang ketika aku memerintahkan sesuatu kepadamu agar tetap menjadi imam, tapi kenapa kemudian engkau malah mundur dan kamu tidak mentaati perintahku? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata sahabat Abu Bakar? Ya, makana libni Abi Quhafah an yusalliya baina yadayillahi Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat tidak layak anaknya Abu Quhafah, anaknya Abu Quhafah berarti sahabat Abu Bakar. Berarti gini, tidak layak seorang Abu Bakar menjadi seorang imam, padahal di situ ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mundur akhirnya Nabi. Padahal Nabi merintahkan apa? Imam gue. Perintahnya apa? Imam. Tapi apa? Menyelisih adab. Menyelisih adab, Bapak Ibu. Karena adabnya bagaimana? Nabi yang jadi imam. Selama masih ada Nabi, Nabi yang jadi imam. Nah ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau seandainya orang tua kita memerintahkan sesuatu, ternyata perintah itu menyelisihi adab yang ada. Kalau kita mengerjakan, ternyata nanti menimbulkan musik, misalkan merendahkan orang tua kita dan lain sebagainya, maka jangan taati perintah orang tua. Dan itu yang disampaikan Nabi. Ya, makanya di dalam kaidah usul fikih disebutkan al-adabu muqaddamun 'alal amr. Jadi adab itu didahulukan daripada perintah. Itu adab. Saking tingginya adab. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya apa itu? Bidza ghadal mubahu bil mandubi ma'dhi karahatin dzawi wujubi. Dia mengatakan bidza ghada, maka dengan ini perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang sunnah, perkara-perkara yang mubah, dzawi wujubin, maka perkara-perkara tersebut ketika sudah diperintahkan oleh orang tua, perkara-perkara tersebut menjadi wajib. Bapak Ibu, saya mau tanya, bayari utangi wong tua wajib nopo sunnah? Sunnah. Tak baleni Bapak Ibu, bayari utange wong tua sunnah napa wajib? Sunnah Bapak Ibu, tidak ada perintah. Cari satu hadis ya atau dalil yang ada dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bayari utang orang tua itu wajib. Panjenengan tidak akan pernah dapatkan itu. Jadi bayari utang orang tua, misalkan orang tua kita punya utang kemudian meninggal dunia, ahli waris tidak punya kewajiban untuk
membayar hutangnya orang tua. Tapi ada tapinya Bapak Ibu. Kalau orang tua sebelum meninggal dunia ngomong gini, Mas, Mbak, Bapak itu punya utang 100 juta. Koyoke delok neh Bapak meh mati. Ya, nitip engko bayar ke utangnya Bapak. Jadi wajib. Nah ini Bapak Ibu, nanti nek kagungan utang toh, anake diwasiati. Kenapa? Karena tadi perkara yang sunnah, tapi kalau orang tua sudah memerintahkan, jadi apa Bapak Ibu? Wajib. Nah, maka hukum asal dari membayar hutang orang tua itu apa? Sunnah. Tapi kalau orang tua udah bilang apa? Le, bapakmu iki kaya diluneh nafase entek. Utang cek 150 yuta. Engko nek bapak kok mboten nonton bayar ke utangnya bapak. Maka anak ini yang tadi pada hakikatnya membayarkan hutang bapaknya itu sunnah, maka jadi wajib. Kenapa? Karena bapaknya udah memerintahkan. Saran saya, bapak-bapak, ibu-ibu kayak gitu aja. Biar anaknya ndak kemudian lari dari tanggung jawab. Loh betul Bapak Ibu, anak-anak itu yang tahu hukum fikih dengan baik. Jangan orang gelem bayari utangi wong tua. Betul Bapak Ibu, saya pernah menemukan itu. Jadi urusanmu toh Pak, urusanku. Bahkan saya pernah dapat kisah itu, bahkan orang yang datang ke saya langsung, itu si anak ini didatangi oleh pihak bank. Didatangi oleh pihak bank. Tanya, jenengan putrane niki nggih, bapake pundi? Bapake mun seto. Ibune pundi? Mun seto. Jenengan putrane nggih, jenengan wajib nggih bayar utang. Loh, hukum fikihnya enggak kayak gitu kata anaknya. Hukum fikihnya enggak kayak gitu kok. Ya, monggo jenengan mau dibawa ke perkara hukum, monggo silakan. Hukum fikihnya enggak kayak gitu. Ngeyel tetap ya. Ada yang monggo jenengan kalau mau nuntut saya, wong saya anaknya tidak ada urusan. Makanya kan biasanya dalam hutang piutang kalau di Indonesia kalau tidak salah yang disebutkan biasanya nama ibunya. Kalau enggak sama nama suaminya apa ya? Istri sama suami biasanya gitu. Kayaknya enggak ada itu penyebutan nama anak ketika minjem uang. Ya KTP anaknya ada, kan enggak ada tuh. Ya. Engko pas mati malah golek anak piye toh? Pas utang orang nyebut ke anak tapi pas mati ya lo ini anak sih kon bayar. Oh pinjol ada ya Pak ya. Gitu. Oh berarti itu pinter itu pinjolnya Pak. Ya. Biar tanggung jawabnya ke anak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya, la in yakun nahyuhuma an ratibah ala dawami falyukhalif talibah. Kalau seandainya larangan orang tua bentuknya adalah terus-menerus. Misalkan tadi, hukum memotong jenggot itu makruh. Tapi orang tua memerintahkan pada saat itu karena memang ada kebutuhan. Karena masyarakat sekitar belum terbiasa dengan ada jenggot dan lain sebagainya. Maka patuhi terlebih dahulu. Tapi kok bulan yang selanjutnya kok bapaknya ibunya tetap kayak gitu juga. Tugel wae ini apa jenggotnya dipotong aja gitu. Jangan taati Bapak Ibu. Beliau mengatakan la in yakun nahyuhuma an ratibah ala dawami falyukhalif talibah. Kalau seandainya orang tuanya itu kok memerintahkan ya larangannya itu dikerjakan terus menerus gitu ya, jangan taati. Falyukhalif talibah, selisihi perintahnya. Tidak manut tidak apa-apa. Bapak Ibu nggih, tapi tidak manutnya enggak ditampakkan gitu ya. Wis ngojo tampakan, nyoba jenggotku wis tak dawoke. Jangan gitu toh Pak Bu ya. Jadi malah menimbulkan permusuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, lah ini bait ke-22. Termasuk tata cara adab ya, adab menggunakan anggota tubuh. Kadzistinabul masyi min amamihim wa jilsatin tuqillu min i'dhamihim. Termasuk tata cara berbakti kepada orang tua. Nah, nanti kalau tidak menggunakan cara ini berarti kemungkinan kita anak yang durhaka nih Bapak Ibu. Yaitu apa? Kadzistinabul masyi min amamihim. Jangan mendahului orang tua ketika sedang berjalan. Ya, biasanya anak yang motore banter, wong tua nggo motore alon. Ya, salib ngeng, din.
Ya kan seringnya kayak gitu Bapak Ibu. Lah beliau mengatakan kadzajtinabul masyi min amamihim. Ya, hindari mendahului orang tua. Dengan catatan, Ustadz, boleh enggak kita jalan mendahului orang tua? Boleh, tapi harus izin dulu. Setahu saya banyak orang tua, ini enggak cuma satu atau dua Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin lebih paham lah karena mungkin jadi orang tua. Kalau jenengan lagi naik motor, tiba-tiba anaknya nyalip, mesti omongan orang tua kayak gini. Ya Allah, banter. Gitu orang tua itu, ya. Alon-alon sih ngapa? Kan gitu Bapak Ibu. Lah wedine niku kan sumpah. Sumpah wong tua niku medeni masalahe. Terus niku Bapak Ibu, makanya jangan sampai kita melewati atau mendahului jalannya orang tua. Ustadz, tapi kalau kita punya hajat pripun Ustadz? Ya kalau punya hajat jenengan izin riyen. Pak ngapunten Pak, kula tak riyenan nggih. Oh nggih, hati-hati le. Tapi kalau jenengan tidak punya hajat, ya lari asal selonong saja, itu termasuk bentuk kedurhakaan yang tidak kita sadari Bapak Ibu. Dan itu bentuk dosa kata Syekh Asaduddin Al-Ayyubi hafizahullah taala. Yang kedua Bapak Ibu, wajil satin tuqillu min i'dhamihim. Termasuk ya bentuk kedurhakaan yang tidak kita sadari adalah ketika kita duduk lebih tinggi daripada duduknya orang tua kita. Ampunten loh Bapak Ibu, ini saya bukan berarti saya sedang durhaka kepada panjenengan ya Pak Bu ya. Saya takutnya disebut jarkoni masalahnya. Tunggu luwih dhuwur daripada wong tua. Ya, nggih kula teng ngandhap mawon nggih wonten napa-napa jane. Cuman qadarullah dikasih tempatnya lebih tinggi Bapak Ibu. Nggih ngapunten Bapak Ibu nggih. Mangke kula kondur ampun disumpahi. Malah disumpahi. Disumpahi tetap ganteng mboten napa-napa. Disumpahi tetap sehat mboten napa-napa. Lah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dan itu larangan. Nah kalau ada orang tua kita duduknya kok lebih, misalkan duduknya itu kok tempatnya kalau seandainya tempat duduk kita lebih tinggi, maka kita cari tempat yang lebih rendah. Kenapa? Bisa jadi itu menyakiti kedua orang tua kita. Selanjutnya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah ini permasalahan selanjutnya masih berkenaan tentang berbakti menggunakan anggota tubuh. Wal idznu fi jihadihi bil hatmi wa hajji naflin la li ajril ilmi. Selanjutnya Bapak Ibu, permasalahan jihad fi sabilillah. Ya, sambungannya apa Ustadz sama berbakti kepada kedua orang tua? Lu ada di permasalahan izin. Apakah kalau orang berjihad fi sabilillah harus izin sama orang tua apa enggak? Ya, iya apa enggak, Pak? Iya. Kalau saya jawabannya kadang iya, kadang enggak. Nah, ya kadang iya, kadang enggak. Sebelum kami jawab permasalahan ini Bapak Ibu, jihad itu di dalam hukum fikih Islam, bahwasanya jihad itu terbagi menjadi dua. Biar Bapak Ibu enggak tabu. Kan sekarang masyarakat kita kan yang ngeruwake jihad kan medeni banget kayak kalau jihad medeni itu jihad ngono kok mati sih. Ya dene kono mau jihad-jihad itu wis wedi banget kayak apa gitu. Padahal jihad itu ya syariat yang ada. Ya, kalau hari ini kok kemudian jihad itu, hukum jihad itu seakan-akan hukum yang mengerikan, itu berarti oknum-oknum yang menjadikan hukum jihad itu jelek. Padahal hukum jihad itu bagus sekali Bapak Ibu. Ya, cuma kan kita wedi banget gitu kan, kok dianggap teroris, kok ditekani apa maningnya, densus apa-apa, apa kok ngomongin jihad, ngomongin Islam sana jihad. Cuman kan jihad itu ada aturannya, nggak kemudian asal-asalan seperti itu gitu ya. Maka dirahimani wa rahimakumullah, jihad itu terbagi menjadi dua. Namanya yang pertama adalah jihad tolab sama jihad difa. Jihad tolab itu apa? Jihad tolab itu menyerang. Jihad difa namanya diserang. Oke Bapak Ibu, jihad tolab itu tadi apa Bapak Ibu? Menyerang. Jihad difa diserang. Berarti kalau jihad tolab, kita yang nyerang musuh. Itu nggih. Kalau seandainya bentuknya jihad tolab, maka hukumnya wajib untuk izin kepada kedua orang tua. Dan ingat, jihad tolab itu harus atas izin pimpinan tertinggi negara. Kalau sekarang pimpinan tertinggi negara siapa Bapak Ibu? Pak Prabowo Subianto, ya toh?
berarti kudu izin. Ya, kalau sudah ada izin dari Pak Prabowo, monggo silahkan. Itu jihad tolab, itu jihad yang menyerang musuh. Itu harus izin orang tua, harus izin ulil amri. Oke Bapak Ibu? Tapi kalau jihad difa itu apa? Kita yang diserang musuh. Ya, kalau kita yang diserang musuh, maka izin kepada kedua orang tua tidak wajib. Termasuk tidak wajib izin kepada ulil amri. Kenapa? Lah wong jenengan meh ditembak kok nelpon wong tua nisi. Ya, bentar aja tembak saya, tak telepon wong tua karo Pak Presiden diizinke ana orang nglawan. Gak bisa Bapak Ibu. Kayak sekarang misalkan masyarakat Palestina, kemudian ketika sudah diterjun atau kemudian sudah diturunkan bom dan lain sebagainya, nggak kemudian Pak Bu aku izin wes jihad, diizinkan nggak, waduh wes balik dhisik, nggak bisa. Ketika kita sudah diserang, otomatis apa? Langsung saja nggak usah izin. Ya Bapak Ibu nggih? Karena pada hakikatnya Islam itu salah satu maksud dari adanya syariat Islam, salah satu tujuannya adalah untuk apa? Untuk menjaga jiwa. Jadi kalau jiwa kita kok ada mara bahaya yang akan menyerang kita, otomatis langsung serang. Makanya Bapak Ibu, ya ini unik di dalam Islam. Kalau ada orang ada orang yang misalkan barangnya mau dicuri sama pencuri, Ibu nggih? Kemudian orangnya ini ngelawan, ternyata pencurinya mati. Saya mau tanya Bapak Ibu, dapat hukuman apa enggak? Dapat hukuman apa enggak? Kalau di sini dapat hukuman apa ya? Ya, kalau dihukum Islam enggak? Orang ini tidak akan mendapatkan hukuman. Kenapa? Karena dia sedang menjaga jiwanya dan hartanya. Menjaga jiwa, menjaga harta itu jihad. Nggih Bapak Ibu, jenengan motor meh dicolong kok dinengke wae. Sik aku tak izin sik. Tolong diizinke iki. Enggak bisa Bapak Ibu. Wong motore meh dicolong kok jenengan gurung dipeliriki tok. Oh nggih monggo pundhut mawon. Oh. Ya, otomatis kita ngelawan. Kono kok nggawa peso, jukuk peso to Pak. Pacul sisan ra apa-apa, dikethake ndak duel. Ya. Kalau Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jadi kalau seandainya ya kita ingin berjihad, jihadnya jihad tolak. Gitu ya. Jihad tolak itu berarti kita yang menyerang musuh, maka harus izin orang tua. Tapi kalau seandainya jihadnya adalah jihad difa, yaitu diserang, tidak perlu izin orang tua. Termasuk selanjutnya wahajji naflin, haji yang sunnah. Ya, tahu haji sunnah Bapak Ibu? Hajinya Torik, adiknya Atta Halilintar. Lah ya toh, Bapak Ibu pengen tahu haji sunnah? Itu contohnya itu sudah dicontohkan itu. Ya, yaitu siapa? Hajinya Torik, adiknya Atta Halilintar. Itu hajinya haji sunnah. Termasuk haji yang sunnah itu haji yang kedua kali, itu haji sunnah. Ya, termasuk haji yang sunnah ketika dia belum balik, itu disebut dengan haji sunnah. Haji sunnah itu Bapak Ibu, kalau jenengan sudah mengerjakan, tetap masih punya kewajiban untuk tetap haji. Nah kalau ada orang misalkan, Ustadz anak saya itu ya umur 2 tahun, udah tak bawa ke Mekah. Ini sudah jadi haji apa belum? Belum. Ya, belum jadi haji. Maka kewajiban haji tetap wajib baginya ketika nanti anak ini sudah balik. Ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kata beliau wa haji naflin. Ya, haji naflin itu Bapak Ibu hukumnya wajib untuk izin sama orang tua. Ya, haji naflin itu hukumnya wajib untuk izin sama orang tua. Tapi kalau hajinya yang haji wajib, tidak usah izin, nggak apa-apa. Oke? Tidak usah izin, tidak apa-apa, hukumnya sunnah. Takutnya apa? Jenengan mau haji digondoli terus sama bapak ibu. Ojo kaji le. Bapak ibumu kuwi wis tuwa. Aku nek ditinggal karo kowe 40 dina iki kok rasane kangen banget. Ya, nanti jenengan nitipkan tetangga wae. Pak Bu aku nitip bapak ibuku. Aku meh mangkat kaji. Ya, 40 dina wae. Ya. Kok nek bapak ibuku golek ngomongke wae lagi ning sawah. Ya, sawah Madinah, sawah Mekah. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Kenapa? Karena
haji itu hukumnya wajib. Ada izin orang tua enggak apa-apa. Harus apa namanya? Enggak izin orang tua enggak apa-apa. Tapi kalau hajinya haji nafil, haji yang bentuknya haji yang sunnah, itu wajib izin sama orang tua. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sudah masuk syuruk belum Mbak? Belum. Lanjutkan Bapak Ibu nggih. Selanjutnya Bapak Ibu, kemudian yang ketiga, tapi kalau untuk menuntut ilmu, kata beliau, la li ajlil ilmi. Tapi kalau jenengan mau belajar atau menuntut ilmu, maka tidak perlu izin orang tua. Kalau tadi yang wajib izin orang tua tuh jihad, tolak, yaitu jihad yang menyerang. Kita yang menyerang musuh. Yang kedua, kalau kita melakukan haji yang sunnah. Tapi kalau haji wajib tidak izin orang tua, tidak apa-apa. Oke Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, la li ajlil ilmi. Tapi kalau seandainya jenengan nuntut ilmu, maka tidak usah izin orang tua, tidak apa-apa. Ustadz, walaupun orang tuanya nggak ridho, nggak apa-apa, berangkat aja. Dan itu sudah dipraktekkan banyak sekali oleh para ulama. Ya, banyak sekali para ulama mencontohkan itu. Syekh Sumair rahimahullahu taala, pengarang kitab Nailur Raja ala syarhi matni Safinatin Najah, beliau disurati sama bapak ibunya, padahal beliau lagi melakukan dakwah dan menuntut ilmu di Indonesia. Dan beliau aslinya orang Yaman. Disurati sama bapak ibunya, "Le, pulang. Ya, bapak ibumu kangen. Kalau kamu nggak pulang, maka uang sakunya nggak tak kasih sangu lagi," bahasanya kayak gitu. Kata saya Sumer, "Enggak apa-apa, Pak Bu. Ya, enggak apa-apa Bapak Ibu, saya enggak dapat sangu lagi, enggak apa-apa. Karena saya punya harapan yang cukup tinggi, kebahagiaan yang cukup tinggi setelah kematian. Bisa jadi kalau saya pulang ke rumah Bapak Ibu, saya tidak akan berjumpa kelak di surga. Tapi ketika saya melanjutkan perjalanan menuntut ilmu, walaupun saya enggak ketemu sama Bapak Ibu di dunia ini, saya akan berjumpa dengan Bapak Ibu di surga." Dan itu nasihat ibunya Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i ketika sedang menuntut ilmu. Kata ibunya Imam Syafi'i apa? "Ya Idris, ya Muhammad bin Idris, pergi yang jauh. Ya, pergi yang jauh. Ya, walaupun nanti ketika kamu pulang, ibu sudah tidak ada lagi, tidak apa-apa. Menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Nanti kalau kamu pulang, gitu nggih. Kalau kamu pulang, kok ibu kok sudah tidak ada lagi, berarti kita dipertemukan di surga." Ya, kenapa? Karena menuntut ilmu itu adalah jalan mempertemukan dua orang yang mungkin saling mencintai, yaitu ibunya dengan anaknya atau bapaknya dengan anaknya. Jadi kalau anak mau sekolah itu jangan diganduli, Pak Bu. Ya, kemarin diceritain, "Ustaz, anak saya itu tak pondokin, tapi ibunya ganduli terus. Malah ndongani, muga-muga kowe ra betah." Nah itu Bapak Ibu, orang tua itu harus membiarkan, ini enggak apa-apa. Mondok sana mondok, sekolah yang jauh gitu ya. Sekolah yang jauh. Kalau bisa enggak pulang ya enggak apa-apa. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu adalah cara tercepat untuk mempertemukan antara seorang ayah dengan anaknya di surga kelak. Antara seorang ibu dengan anaknya besok di surga kelak. Kalau Ibu rahimani wa rahimakumullah, lucu, wong anaknya pengen mondok, ibunya bapaknya ganduli, mana ibunya nangis terus. Meh tuh, ya Allah kangen, anaknya lagi mangan apa ya? Jebul-jebul ning kono mangane tempe. Aduh. Lo tempe niku lebih sehat daripada ayam boiler kok. Oh sekarang kan wah anakku mangan apa gitu. Ya kalau ada wali datang ke saya Bapak Ibu ditanya, "Ustadz, di sini makannya apa?" "Tempe, Pak Bu." "Terus tahu." "Paling enak das ayam." Ya. "Wah, kados niku Ustaz." "Nggih." Yo kalau ngajarin kayak gitu Bapak Ibu, orang tua itu harusnya seneng. Lucunya sekarang, "Ustaz, anak saya nggak bisa makan tempe," dipaksa. "Ustaz, anak saya nggak bisa makan tahu," dipaksa. Besok jenengan akan melihat anak-anak yang kuat secara mental. Hidupnya itu kuat. Kuatnya apa? Dia bisa menghadapi dunia ini dengan apa adanya. Besok ketika dia sudah berumah tangga, ketika dengan istrinya, "Hari ini lauknya apa, Bu?" "Tahu." "Alhamdulillah." "Hari lauknya apa?" "Tempe." "Alhamdulillah."
Kalau sekarang anak-anak sekarang kan baru tempe, ayam aja dicela Pak Bu. Sekarang makanya apa? Ayam bakar. Bu, ayam terus bawa pisan-pisan tempe ngopo. Loh anak sekarang kan kayak gitu, yang salah itu orang tuanya. Bukan anaknya, yang salah itu orang tuanya. Karena di masa kecilnya dia menghadirkan seluruh lauk. Pernah nggak jenengan ngajari anak-anak jenengan makan tanpa lauk? Nanti ketika jenengan, loh Pak, kehidupan orang tua sama anak itu beda loh Pak. Beda loh. Kalau jenengan terbiasa dengan kehidupan glamor, belum tentu besok anak-anak kita akan mampu hidup seperti kita. Ya, makanya saya tega-tegaan. Saya alhamdulillah sudah praktek Bapak Ibu. Saya hanya menggunakan lauk dalam sehari cuma sekali buat anak-anak saya. Sisanya itu cuma sayur sop sama dudoh. Raono jenenge ceker ayam apa daging ayam. Ustadz kurangan gizi, alhamdulillah sehat. Nggih Bapak Ibu, lah hari ini kan banyak anak mental-mental itu lemah. Awalnya gede-gede, tapi mentalnya lemah, kerupuk. Ya, coba buktinya apa Bapak Ibu? Baru diuji sebentar, ya Allah, itu status turami. Ya Allah, ujian hari ini berat banget. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau pengen anaknya tuh mentalnya kuat, coba dilatih dari sekarang. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, pelatihan tentang tata cara makan itu dimulai dari umur 2 tahun. Ayo mulai ajari Bapak Ibu, makan tanpa lauk. Kemudian apa? Biasakan menggunakan pakaian ala kadarnya. Oh coba Bapak Ibu, hari ini kan anak-anak itu kan malu. Mau sekolah, sepatunya apa? Regone 30.000-an. Padahal baru Pak Bu, padahal baru. Ya alhamdulillah ya nutupi sikil. Tapi anak-anak sekarang mau berangkat sekolah, ya Allah Bu, Pak, nggak mau sekolah. Kenapa nggak mau sekolah? Sepatunya rego 30.000-an. Makanya Bapak Ibu nggak kaget kan sekarang ada ayah dipukuli oleh anaknya. Kenapa? Gara-garanya kenapa? Karena terbiasa membelikan motor yang bagus-bagus. Akhirnya apa? Anak mau sekolah, Mas sekolah Mas. Lah, mau sekolah masuk pakai angkot Pak? Sekolah masuk pakai angkot Bu? Ninja lah, Vario lah minimal. Ya kan? Yang kapok itu jenengan sendirian nih Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu sekarang saya mau tanya, anak-anak muda aja sekarang Bapak Ibu, itu skincare-nya minimal 300.000. Iya, coba nanti Bapak Ibu kesel dewe. Bu, skincare. Bu, motor. Bu, rukoe lho Bu, wis mlitut. Mlitut aja wis ngoyo gitu. Bapak Ibu, makanya saya sampaikan, mari panjenengan kalau ingin memiliki anak-anak yang mental yang kuat, mulailah dari umur 2 tahun. Ya, terbiasa makan tanpa lauk. Itu bukan berarti penghinaan atau anaknya enggak Bapak Ibu ya. Tapi itu sebagai bentuk kasih sayang agar anak kita kuat secara mental. Itu Bapak Ibu. Saya masih ingat Bapak Ibu, saya diceritakan sama abah saya. Abah saya dulu adalah penjual ayam. Penjual ayam ketika beliau sedang kuliah di UMP Purwokerto. Sampai kos-kosan yang kecil itu dijadikan kandang ayam. Nanti kalau abah saya datang ke sini, tinggal ditanya aja, Ustadz, apa dulu penjual ayam? Itu beliau dulu penjual ayam dan suka netesin telur ayam Bapak Ibu. Kadang-kadang sampai teman-temannya jijik karena kos-kosannya itu jadi kandang ayam karena mbak saya tidak mampu untuk nyekolahkan, akhirnya bapak saya jualan ayam ben iso mangan ben iso kuliah. Nah, akhirnya Bapak Ibu, itu bapak saya pernah cerita pulang ke rumah karena di rumah itu nggak pernah makan telur gitu ya. Bapak saya itu ternyata ada telur-telur yang nggak netes. Windok-dok orang netes digawa Bali, kata bapak saya. Itu kalau tidak salah, telur itu ada 10 kilo. Dibawa pulang, sekeluarga senang semua, ayo digodok kabeh, ndoknya digodok. Betul Bapak Ibu, telurnya digodok. Pas dibuka, watos suaranya biru. Ya, subhanallah, itu ayam utuh Pak.
Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, terbiasa Bapak Ibu. Jadi terbiasa hidup makan apa? Makan, hidup ala kadarnya. Dan itu ternyata resep membangun mental yang kuat kepada anak-anak kita. Jadi jangan malah kejenengan glamor sekali, minta ini dikasih, minta ini dikasih, minta ini dikasih. Jangan. Ya, kalau anak minta, Pak minta sepatu, sepatunya masih bisa dipakai, bisa, yaudah pakai itu. Tapi teman-temanku sepatunya baru, ya sudah, jadi anaknya, bapaknya temanmu aja sana. Itu. Jangan jadi anakku. Lo enggak apa-apa Pak Bu. Kenapa? Itu membangun mental yang kuat bagi anak. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Masih ada berapa Selasa lagi Bapak Ibu? Satu lagi. Tinggal sekali lagi ya Pak ya. Masya Allah. Ada mangan kupat ini Pak. Masya Allah. Sekarang tanggal 18 okay? Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salahnya kami mohon maaf. Kalau ada baiknya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ditanyakan Bapak Ibu. Oke, Pak, belum tak sebutkan ini perjodohan. Oke, saya jawab Bapak Ibu ya. Ahlinya ada di setelahnya ini. Kalau perjodohan itu, kalau memang perjodohan itu yang membawa, yang menyanukan orang tua, maka anak lebih baik manut orang tua. Kenapa? Jawaban saya ini Bapak Ibu ya, dan jawaban beliau. Karena orang tua pikirannya itu lebih panjang dan lebih luas daripada anak. Gitu nggih. Misalkan jenengan dijodohkan sama, atau jenengan sendiri menjodohkan anak jenengan sama siapa gitu ya. Kenapa jenengan menjodohkan anak jenengan dengan fulan misalkan atau fulana? Karena kalau nikah sama ini masa depannya lebih terjamin. Misalkan itu hak orang tua, nggak masalah. Cuman setelah itu ya anak tetap wajib mengikuti pendapat orang tua. Tapi orang tua lebih baik tanya pendapat anak. Walaupun hukum asalnya anak harus ikut orang tua, tapi lebih baik orang tua tanya ke anak. Biar apa? Karena kehidupan rumah tangga itu anak yang jalani, bukan orang tua. Orang tua hanya memberikan rekomendasi. Tapi kalau bicara hukum fikihnya, bicara hukum fikih lah Pak Bu ya, bukan hukum hati nih. Tadi yang terakhir jawaban saya hukum hati. Ya, hukum fikihnya kalau orang tua menjodohkan manut. Kenapa? Orang tua pikirannya lebih luas, lebih panjang. Cuman saran saya untuk orang tua tanya juga ke anak. Kenapa? Karena yang jalanin rumah tangga itu adalah anak, termasuk Bapak Ibu. Kalau ada orang tua memerintahkan mentalak suaminya atau istrinya, itu jangan manut orang tua. Ya, ceraikan saja suamimu. Tahu bali ora, ngei nafkah kur 1.000. Misalkan gitu. Ceraikan aja, jangan manut orang tua. Oke, Bapak Ibu nggih? Allahu a'lam bishawab. Nggih. Oh, enggak. Saya mau cerita ini Bapak. Saya gizi saya dulu adalah roti jamuran. Saya waktu di pesantren itu sering makan roti jamuran. Namanya nenek wong Solo ngomongnya rocker. Sanes rocker niki nggih. Jenenge roti kering. Nggih, dados roti-roti sing mun jamuran niku Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu mun tau preksa lele diparingi rocker tambah gede to. Lah, kula niki gizi kados niki gara-gara jamur. Jamur roti. Kula teng pesantren daharenipun tempe kali tahu. Enak-enake ndas ayam kali ceker. Niku bes sebulan sepisan. Nggih. Lah seringnya kita itu sering dikasih sama muhsinin dari donatur, itu dikasih roti kering. Saya dulu ngiranya roti kering itu ya roti panjang sengaja digawe kering. Masa legi ya enak. Terus saya tanya, sebenarnya rocker itu apa? Rocker itu roti-roti yang sudah jamuran, dioper lagi, ngasih garing, kayak gula, kayak kening santri, koyok lele, urip, alhamdulillah. Nggih, urip lah Pak jenengan mboten mirsani kula urip. Ya urip mau lemu neh. Ya urip ya lemu ya sehat iso ngomong.
Ya, itu. Tapi kalau seandainya memang panjenengan ini Bapak Ibu, memang message panjenengan memang gizi anak perlu dipikirkan. Memang, tapi mungkin misalkan sehari itu misalkan makan ikan sekali. Itu. Jangan sorry makan ikan, ayam, telur. Ya, makan ayam, ikan, telur gitu ya. Misalkan. Allah alam bisa Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu ya? Oke. Nanti cari roti jamuran Pak di toko-toko. Ya, dikeringkan, kasihkan ke anak. Nanti lemu kayak saya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.